di dalam setiap krisis itu selalu ada opportunity. Yakini itu dulu dan pastinya tetap berdoa karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kedaulatan Allah dan itu pasti membawa kebaikan apapun itu. Kalau Gema lihat tahun ini kan pasar, bukan tahun ini, tahun 2020 ya, pasar saham kan Indonesia ini habis jatuh kan memang naiknya luar biasa. Ya. Sehingga hampir nih, semua anak-anak muda ini sekarang juga invest saham ya. Ini memang sangat bagus ya bagi Indonesia, karena saya yakin kalau investor saham ini semakin banyak dan mereka juga semakin mengerti apa yang diinvest, itu perusahaan-perusahaan yang di pasar modal itu juga akan didukung oleh seluruh masyarakat, dan itu akan memperkuat ekonomi. Jadi perusahaan itu tidak hanya menunggu atau mengharapkan uang dari pihak bank, ya. Tapi juga bisa mendapatkan dari pasar modal. Betul. Tapi di Indonesia masih belum seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak percaya dengan saham. Kalau bicara saham, selalu ngomongnya, yuk main saham. Selalu main. Selalu main. Jadi mindsetnya itu masih judi. Jadi kalau you mau cuan judi di saham, ya udah yuk beli saham aja. Tapi itu main ya, berarti bukan sebagai investment atau kita didapat seluruh masyarakat ini menjadi investor yang mana nilai dari investasinya itu kalau sudah puluhan tahun dan waktu sudah pensiun dia bisa menikmatin. Masih belum seperti itu di Indonesia. Jadi ini memang PR ya, PR kita bersama, bagaimana nih masyarakat ini juga semakin teredukasi, mereka mengerti mana sih yang saham-saham yang harus diinvest ya. Kalau masyarakat di Indonesia ini, terutama yang saya dekat ya, saya kalau ajak ngomong itu ya, wah itu seperti mindsetnya memang seperti apa ya, judi semua. Jadi kalau ada yang mau menggoreng itu semuanya ikut. Semuanya ikut. Mangki dulu. Ini kan nggak benar ini. Pasar modal yang sudah bagus itu di negara tetangga kita. Salah satunya di India. Di India itu pasarnya luar biasa. Jadi seluruh perusahaan di India itu nyaman sekali. Begitu sudah IPO gitu, wow, yang mendukung kan demikian banyak ya masyarakatnya. Tergantung dari perusahaannya. Kalau fundamentalnya memang bagus, future-nya bagus, growth-nya bagus, dari sisi manajemennya juga menjalankan good governance, wah itu keren itu. Tapi return-nya nggak akan segede kita, Pak. Oh enggak, gede. Gede. India ya, saya ngomong India, gede India. India net profit-nya sudah ada yang 20%, 15%, growth-nya juga double digit. Betul. India kan juga masih itu kan secara emiten. Ya, secara emiten yang saya ngomong. Kan? Saya ngelihat growth daripada top line company. Betul ya? Tapi itu nggak akan menarik buat hedge fund untuk masuk ke negara kita, negara-negara tersebut. Makanya sekarang waktu saya di UOB itu kita ngelayanin hedge fund dari Salt Lake City. Wasatch Fund waktu itu. Mereka masuk, dana kelolaannya itu 20 triliun. Terus dia bagi ke Indonesia cuma 2 triliun dan dia bilang, saya mau cari yang small cap. Dan bagi mereka Gudang Garam, Astra itu small cap semua. Gimana ya kan? You know the price kan? Nah, yang saya melihat justru karena Indonesia ini memang dikondisikan seperti ini, marketnya yang hukum rimba yang gila-gilaan yang tidak masuk akal semua. Satu hari yang namanya blue chip gede bisa auto reject sekarang kan. Nah ini memang melahirkan generasi muda milenial trader saham, investor saham angkatan corona saya nyebutnya. Ya ikut-ikutan semua kan sekarang. Begitu naiknya itu kadang-kadang bukan karena fundamentalnya. Bukan, karena human psychology ada, karena mereka ngelihat aja ini euforia naik. dan ini yang bahaya. Dan saya bilang bahwa yang namanya market akan selalu naik dan akan selalu turun. Yang mengerikan adalah kalau psikologi seperti ini terus dibentuk,
ini akan jadi bubble berikutnya, di mana bubble pasar modalnya adalah semua orang pump ini market tanpa mereka tahu ini apa, dan di pandangan mereka pasar saham tuh ya ini defaultnya, mereka tuh lupa atau mereka nggak even tahu bahwa ada global recession seperti tahun 2012, 2011, 2013, susahnya kayak gimana, 2019 deh yang flat, yang orang pada nggak ngerti saham itu apa. Sekarang kan orang pada sombong, Pak, dikasih untung 10%, 10% saya nggak mau. Alam Sutra saya bisa 50%, kayak Kimia Farma, saya kasih rekomendasi member A-Club. Seminggu untung 40%. Tapi 2019 untung 10% aja udah nyembah-nyembah gitu. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting dan tugas berat daripada regulator, terutama sekarang social media. Influencer-influencer yang dugaan pelaku pump and dump tuh merajalela dan mereka punya follower banyak. Perusahaan pakai artis buat nge-endorse emiten, mana ada ceritanya begitu. Itu kan salah satu perubahan. Ini perusahaan TBK yang masih baru atau yang sudah lama ya? Yang udah lumayan sih. Kalau lama ya mungkin ya sekitar 5 tahun, saya lupa detailnya. Tapi kan udah rame tuh. Kita nggak nyebut lah. Tapi netizen pasti bisa komen di bawah. Yang jelas kan dia sekarang artis nggak nge-endorse sekuritas, nge-endorse sahamnya langsung udah dipakai. Wow. Dan memang kebetulan lagi di pump. Belum lagi orang-orang yang pakai TikTok, pakai Instagram, pamer-pamer portofolio. Itu saya udah ngobrol sama temen-temen, lu mau sampai kapan kayak begini? Kalau yang dipom-pom adalah di suggest pada masyarakat, Astra Telkom, who cares? Itu memang adalah saham gede. Tapi yang direkomendasikan adalah saham-saham yang bisa berpeluang jadi gocap dan gak bakal kembali punya. Dan ini kan bisnis yang tidak bisa dituntut. Nanti kasus seperti perusahaan J itu nanti kasus lagi kan. Ini sisi gelap yang saya sebagai advisor, saya mesti terus mengedukasi masyarakat supaya mereka juga tahu koin itu ada dua sisi, bukan cuma sisi terang, sisi gelapnya ini yang selalu disembunyiin. Kalau Gemas sendiri ngelihat emiten itu dari sisi fundamental atau teknikal? Dua-duanya, Pak. Yang paling penting di Indonesia adalah who is the owner. Kalau ownernya, kita ajak ngobrol begini aja, kita udah tahu ini owner tendensinya makan uang orang atau enggak. Ya, kalau dia secara personal udah jahat, itu emiten pasti jelek. Dijamin. Setuju. Nggak ada ceritanya fundamentalnya yang bagus. Nomor satu, corporate governance, owner atau manajemennya ya. Udah itu doang. Yang nomor dua? Nomor dua baru kita lihat bisnisnya tuh bisa naik nggak, bisa growth nggak. Bisa naik atau bisa growth. Karena di Indonesia tuh memang story itu penting. Antam, Inco, Tins itu naik hanya karena ngomong Tesla mau bangun pabrik baterai di sini kan. Ceritanya. Story-nya kan begitu. Belum tentu jadi kenyataan. Coba nanti kalau batal. Jadi apa? Yang sudah invest jadi rugi. Sahamnya bisa hancur kan. Jadi story harus mendukung. Makanya tugas saya buat analis kita sekarang ada 6 analis. Saya suruh petakan 700 saham. Bikin ini saham ini produknya apa? Jadi begitu ada berita tertentu masuk sama storyline-nya dia, tinggal kita lihat. Dari peers-nya, kita compare ke regional juga nih. Kayak misalnya Cleo, itu kan ada di Hong Kong Stock Exchange. Kita lihat kan, peers regionalnya bagus. Kenapa? Kalau secara regional ini bagus, berarti investor asing bisa masuk beli. Make sense dong, bisalah dibujuk untuk beli. Nah itu kita lihat, story-nya ada, terus kemudian manajemennya mau ngeluarin duit buat maintain. Karena di market yang seperti ini, market yang weak form efficient, nggak bisa kalau emiten nggak ngeluarin duit, biarpun sahamnya valuasinya bagus, nggak naik sahamnya. Yang nomor 3 dari sisi bidang usaha, jenis usahanya juga penting ya. Jenis usaha, karena model bisnisnya. Ditusi atau tidak kan? Itu bisa tergantikan kan juga bahaya. Jadi kalau dia memang adalah satu-satunya dan kemudian sekarang kayak Cleo deh, you go public, kompetitornya sekarang siapa? Paling Ades yang masih. Tapi kalau kita lihat dari pola pergerakan harga, terus konsistensi daripada building volume-nya, mungkin orang akan mulai hijrah. Top of mind-nya berubah nih. Kalau mau beli saham air minum dalam kemasan, ya beli Cleo udah. Nah kalau itu terjadi, sama kayak Era lah Pak. Era Jaya itu begitu IPO nggak ada turunnya tuh. Dan sampai sekarang kondisi apapun dia tetap maintain. Nah, nama yang harum ini nantinya akan menjadi generasinya dinasti Bakri. Zaman dulu orang kalau nggak beli sahamnya 7B itu bukan main saham, katanya begitu. Tapi kan sayang semuanya akhirnya lulu lantah jadi 50. Saya masih punya. Itu yang bikin trauma Pak ya. Ya akhirnya stop akhirnya. Jadi saya nggak pernah sentuh saham lagi. Betul. Sampai akhirnya Cleo saya IPO. Jadi ya memang itu benar. Yang pertama tadi harus lihat dulu dari sisi owner dan juga manajemen ya.
Terus yang kedua dari sisi growth-nya juga penting. Harus bisa growth. Secara history dan untuk future-nya ini bagaimana kan? Yang ketiga jenis bidang sektor usahanya disrupsi atau tidak kan? Terus yang penting lagi kalau dia bisa yang leadernya bisa nomor 1 atau nomor 2 market share di bidangnya. Nggak terlalu. Contoh Indofood deh. Oke. Indofood tuh leading, siapa yang bisa ngalahin Indomie-nya? Iya. Tapi sahamnya nggak naik. Karena Pak Antoni Salim lihai. Ngapain gue nggak perlu naikin sahamnya banyak-banyak? Ngapain gue kasih lu makan? Buang-buang duit dia bayar komisi buat maintain. Udah geletakin situ aja. Kalau kamu mau aman, lu parkirin duit lu di Indofood. Kalau ada dividen, gue bagi lu dividen dikit. Yang penting duitnya nggak hilang. Kan begitu. Tapi tentunya kalau seperti Indofood, harga saham naik ya bagi Pak Antoni juga akan menguntungkan. Kalau jual beli kan itu saham yang ada di pasar kan, bukan saham dia yang dia mesti jual terus kan? Iya Pak, cuma masalahnya kan untuk naikin sahamnya kan dia mesti keluarin duit Pak. Loh, kecuali pasar dong. Kalau pasar yang gerakin investornya yang mau masuk banyak, ya sekarang otomatis demand and supply lagi kan? Masalahnya jenis investor di Indofood pasif semua. Itu. Aset manajemen yang placing buat 10 tahun, siapa yang mau goreng-goreng naikin? Susah ngomongnya. Aset manajemen misalnya dana pensiun suruh masuk. Dana pensiun punya aturan, nggak boleh cut loss. Cut loss KPK turun tangan nanti. Iya. Jadi kan ini kita lihat memang bisnisnya bagus. Jasa Marga deh Pak, contoh. Kurang bagus apa dia monopoli kok. Tapi sahamnya gimana? Malah Jasa Marga itu yang saya biasa dengar dari teman-teman kita kalau main, Jasa Marga dan Telkom itu adalah saham balancing. Iya. Misalnya IHSG merah terlalu dalam, mereka berdua dinaikin atau salah satu. Yang kayak begini kan nggak bisa, sahamnya nggak bisa growth. Ya, it takes experience. 13 tahun saya di market baru tahu, oh ini saham jahat, oh ini saham yang bisa buat ini. Tapi tahun 2020 ini memang pertumbuhan investor barunya itu luar biasa ya. Dan prestasi IHSG menurut saya itu terbaik sepanjang sejarah. Dari tahun 1982 sampai sekarang ini yang terbaik. Ya. Total investor di saham Indonesia sekarang 3 sampai 4 juta. 4 jutaan akun. Cepat sekali loh itu ya. Cuma kan kita nggak tahu. Waktu Cleo IPO saya ingat masih 1 jutaan. 1 jutaan. 2017 bulan. 3 tahun naiknya 4 kali lipat. 4 kali lipat. Cuma kan kita nggak tahu nama-nama nomini berapa banyak. Ya. Kalau jumlah investor berapa ya yang Indonesia ini bisa sangat disupport oleh domestik ya? Kita lihat sekarang kan domestik itu mengambil peranan penting sejak COVID kemarin. Itu nunjukin bahwa retail itu kuat. Tidak harus tergantung asing. Walaupun memang tanpa dana-dana gede daripada asing, itu juga pastinya akan jatuh marketnya. Which is rasionya masih 65-35 saya rasa. Exact datanya kan nggak tahu. Tapi average-nya segitu. Terbukti apa? Ketika Omnibus Law diresmikan, dan itu kan terkesan terburu-buru. Saya sebenarnya udah dengar ada kabar itu kalau nggak diresmikan akan ada outflow, foreign outflow. Habis pasar kita. Begitu dia diresmikan, market langsung naik. Itu nunjukin bahwa sebenarnya memang di era Presiden Jokowi dan Bu Sri Mulyani ini mereka masih tetap fokus kepada foreign direct investment karena that's the most important part untuk negara emerging country kayak kita. Dan itu pasar modalnya juga. Karena memang terbukti Pak, saya research kemarin waktu saya syuting di CNA, mereka minta kita kumpulin semua data, 7 negara ASEAN kita bedah semua, dan Indonesia is the best. Growth, PE growth-nya daripada IHSG-nya, saham-saham emitennya, karena di era COVID, Malaysia itu cuma ngandelin glove industry, yang lainnya mati. Negara kita masih bisa pesta pora dengan bankingnya, non-performing loan-nya tidak begitu tinggi, dengan adanya relaksasi kredit, NIM-nya masih bisa digas kenceng. Nah, itu yang membuat Indonesia, wow, the rising star. Masalahnya, kapan bisa mencapai 10 juta? Di Indonesia, the fact, jumlah trader derivatif forex itu lebih banyak daripada saham. Sekarang mungkin udah hampir 10 juta kali. Jauh, Pak. Oke. Berarti in the next 1-2 tahun mungkin bisa tuh 10 juta berarti ya? Harusnya bisa. Nah, ini kan tergantung lagi Bursa Efek ini mau melakukan sosialisasi seperti apa. Lalu dengan adanya podcast seperti ini, seorang emiten yang podcast tuh cuma bapak pertama di Indonesia itu layak dapat muri itu. Saya akan ngomong sama Pak Jaya Suprana. Saya kan pegang muri ada 5 Pak, rekor saya. Nah itu saya dekat sama Pak Osmar, mungkin saya akan ngomong, Pak itu boleh Pak, emiten pertama yang bikin podcast. Gitu ya. Jadi saya masih tetap fokusnya di main bisnis saya, tapi saya ada invest saham. Tapi untuk jangka panjang.
Jadi saya pilih memang perusahaan-perusahaan yang bagus lah. Tiap bulan nggak bisa dapat income dari situ kan? Oh nggak bisa, karena kan memang waktunya lebih panjang. Berarti harus ada. Tapi perusahaan-perusahaan yang bagus tersebut kan memang ada sebagian yang memang rutin membagi dividen ya. Tapi saya juga tidak mengharapkan dari uang dividen sih. Gak mungkin kan? Kayak saya lebih mengharapkan dari capital gain. Bagaimana perusahaan itu bisa dikelola dengan pertumbuhan yang bagus sehingga akhirnya nilai market cap-nya meningkat. Betul. Atau harga sahamnya jadi naik banyak. Gitu. 2021 ini saya mengkampanyekan massive passive income. Kalau seseorang itu udah punya 20 miliar didepositoin, nggak perlu kerja, itu dia bisa trading for living. Nah, saya selalu challenge, kejar 1 miliar pertamamu, kejar 10 miliar pertamamu, kejar 100 miliar pertamamu, dan saya saat ini sedang kejar 1 triliun pertama saya. Semua itu proses, dan saya menaruh, wah ini Pak Hermanto nih, sebagai figur saya nih. Begitu low profile dan begitu bagus, harus kejar. Nah, pada saat orang bisa sampai 1M, 10M, kan gampang hitungan deposito aja berapa. Bisa hidup kok. Oh, maksudnya Gema itu tadi kalau seseorang sudah bisa mempunyai dana sampai 20 miliar, dia bisa fokus di trading saham. Tanpa kerja pun bisa hidup, Pak. Nah, iya. Iya kan? Jadi bisa. Dia baru bisa. Maksudnya tergantung dari amount yang dimiliki. Karena apa? Trader saham, investor saham, itu yang paling berat adalah fear-nya. Ketika dia bingung besok makan apa, dia udah nggak bisa trading. Oleh karena itu passive income-nya harus udah jadi nih. Iya kan? Setahun 5% deh deposito kita bisa dapat bersih ya. Ada beberapa bank yang kasih. Ya kan tinggal dihitung biaya hidupnya berapa. Maka sekarang kejarlah untuk mencapai 10 miliar pertama. Setelah punya 10 miliar, lu bisa trading tanpa pusing. Kalau loss pun dari bunga deposito bisa gantiin. Itu poinnya. Dan saya rasa itu yang paling realistis, instead of bermimpi. Saya soalnya orangnya harus dididik realistis, dan saya merasa bahwa ya, we always prepare for the worst. As a pilot, saya nggak, landing is a bonus. Tapi gimana kalau kita ke satu kota ternyata sampai sana nggak bisa landing? Nah, Gema punya tujuan tadi, kapan tercapainya? Semoga sebelum 50 tahun. Wow, Karena ya saya hitung-hitung, dengan performance yang hari ini ada, growing dengan ekonomi, kalau nanti misalnya GDP-nya bisa balik, ya harusnya tahun ini mungkin dari -1% bisa plus mungkin, consumer confidence-nya naik, harusnya estimasi umur 50 tembus triliun. Kalau Tuhan mengizinkan. Bermimpi kan boleh, Pak? Amin. Ya, kan? Orangnya udah ada depan saya. Iya. Makanya akhirnya Gema juga terus maunya belajar ya? Iya. Terus belajar sampai ilmunya luar biasa sekali, banyaknya. Tiap hari pasti harus ada satu video, satu YouTube atau video yang saya beli, atau satu lembar halaman buku, itu mesti. Ngantuk nggak ngantuk harus habis satu lembar, satu video. Itu kita harus gaining more knowledge tiap hari, nggak bisa nggak. Iya. Kalau nggak kita nggak bisa maju. Apalagi kan sekarang kita udah mulai buka bisnis di Amerika, udah multi international. Oh, ada cabang juga? Iya, kita bikin Astronauts International LLC yang Amerika mulai buka untuk murid-murid luar. Yang aviation-nya kan memang sekolah pilotnya juga di Amerika, Pak. Oh, Gema ini waktu ngambil pilotnya juga di Amerika? Waktu saya ngambil pilot itu sekolah saya sendiri. Jadi saya ada murid, saya create program sendiri, saya hire instructor untuk jalanin program jadi pilot 14 hari. 14 hari sudah bisa jadi pilot? Private pilot, yes. FAA. Wow. Gitu. Dan akhirnya kita bikin commercial pilot 100 hari, dapat rekor muri. Yang kedua hari orang Singapura, Army, dia ambil 80 hari, kita dapat muri lagi. Jadi itu rekor dunia. Wow. Berarti Gema sekarang punya pesawat sendiri dong? Ya, ada. Wow, ditaruh di mana itu? Di LA, di Van Nuys Airport. Oh. Jadi untuk flying school kita sih, Pak, bukan untuk jalan-jalan pakai pesawat. Iya. Jadi ya memang itu kita pakai sebagai aset, dan itu juga biaya parkirnya nggak mahal? Kalau pesawat kecil, satu unit tuh sebulan $250. Nggak mahal kok. Ya. Dibandingin. Tapi maintenance-nya segalanya kan lebih murah daripada ngerawat Ferrari, Pak. Kalau pesawat kecil. Tapi you bisa setel sendiri, jadi gampang ya. Bisa. Tapi maintenance kan harus tetap maintenance diperhatikan. ada orang karena bahaya sekali kan ya. Itu tidak bisa ditawar, dan memang FAA sangat ketat sekali. Iya.
Tapi kalau pesawat kecil-kecil yang seperti gitu nggak dikasih parasut di dalamnya? Enggak. Kalau Cirrus, tipe Cirrus itu ada. Salah satu bisnis kita adalah nganterin pesawat orang. Jadi waktu itu dari Johor Bahru, saya lewat Indonesia nganterin sampai Gold Coast, Australia. Ya. Itu saya terbangin Cirrus. Pernah nerbangkan pesawat juga? Saya nerbangin apa nih, Pak? Nggak, pesawat dari Indonesia ke Gold Coast itu? Iya, dari Johor Bahru saya bawa itu pesawat cuma mesin satu itu. Oh. Itu Cirrus sampai Gold Coast, lewat Indonesia juga, itu dapat muri juga, World Tour kan. Okay. Itu ada parasutnya. Karena Cirrus itu didesain ada parasut. Untuk semua penumpang dong? Pesawatnya kan cuma 4 orang. Oh, jadi pesawatnya itu penumpang. Enggak, pesawatnya yang ada parasutnya. Oh. Jadi kalau mesinnya mati, pesawatnya ada parasut. Sangat aman dong. Aman. Ya, itu yang dijual sama Cirrus. Oh. Tapi itu bukan pesawat jet ya? Bukan, baling-baling. Kalau jet bisa setir jetnya juga? Saya type rating saya kapten di Citation. Bisa setir juga? Ya. Wow. Dan sekarang lagi preparing ngambil 737 NG. Ya. Sesungguhnya aman mana sih pesawat jet yang kecil dengan Boeing misalnya yang Boeing yang paling besar itu yang berapa jumbo 747 gitu ya? Ya 787 ya yang besar. Ya paling gede 747 tetap Pak. Ya. Prinsipnya semua pesawat dari yang paling kecil sampai besar itu aman Pak. Yang bikin nggak aman manusianya. Karena statistik mengatakan 90% accident itu human error. Loh, itu kan biasanya sudah autopilot kalau yang sudah canggih-canggih sekarang. Autopilot, tapi yang merogram awalnya kan manusia. Pesawat udah autopilot, tabrakan di atas. Ya. Kan nggak lucu. Ya. Jadi pesawat jet kecil besar itu sama aja ya? Kasus Lion Air yang 737 Max, pilotnya udah bener, ternyata softwarenya yang ngaco dari manufaktur. Another human error. Ya. Itu kalau kapten untuk pesawat itu dengan helikopter beda lagi? Beda. Itu kategorinya berbeda. Ya. Jadi kalau saya sekarang fixed wing pilot, saya harus ngambil additional kategori untuk sekolah helikopter. Oh, menarik. Bapak kan ada helipad kan? Cuman helipad aja. Nah itu kalau helikopternya nggak ada. Saya saranin you bisa ambil Robinson R22. Oh, R22. Ya, kecil. Ambil ratingnya private pilot helikopter. Taruh di atas, bawa kemana-mana, setir sendiri. Murah, Pak. Itu murah. Masih ngeri. Karena nggak ngerti ya. Nah, tapi sekolah aja. Itu sekolah helikopter. Naik pesawat aja. Waduh, ini nyawanya ini di pilot. Ya, sekarang kalau you jadi pilotnya kan aman. Iya. Oh, usia nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Kita banyak murid yang pingin punya helikopter. Tapi pasti itu belajarnya lama sekali. Beda dengan Gema kan jenius ini. Enggak, Pak. Mana cukup 14 hari? Cukup. 14 days. Tapi sebelumnya nanti materinya belajar sendiri lah. Iya. Terbangnya 14 hari aja. Itu menarik tuh, punya helikopter ya, ngevlognya nanti di helikopter. Iya. Ini ide yang out of the box. Saya racunin. Iya. Jadi saat ini masih sering nyetir pesawat secara rutin dong? Rutin maintain, dan harusnya 2 bulan sekali saya mau normalnya Jakarta LA, cuma gara-gara COVID ini udah setahun nih, hampir setahun saya belum balik ke sana. Loh, kalau di Indonesia sendiri belum punya nih pesawat? Belum, karena memang kan registrasinya semua regulasinya berbeda. Ya pingin sih. Lagi nyari juga pesawat-pesawat yang model Cessna atau Piper yang lagi dijual buat leisure aja. Saya bisa taruh di Surabaya juga. Surabaya, Jakarta gitu ya? Ya kalau misalnya kita lagi pingin ke Semarang, sebenarnya beli lumpia bisa bawa. Iya. Ya beli bahan bakar, paling modal bahan bakar aja sebenarnya, Afgas itu. Tapi it's fun lah. So prinsipnya passion. Saya dari dulu tuh pinginnya jadi pilot di airline, tapi nggak diizinin. Nggak boleh. Papa sendiri bukan dong? Nggak ada, satu keluarga cuma kita. Dan itu mama dulu waktu saya mau jadi pilot aja, wah berantem. Kalau istri? Kenapa tuh Pak? Kalau istri menyetujui? Oh iya, oke. Nggak masalah. Yang nggak setuju kan selalu orang tua Pak. Mama biasanya. Iya. Takut kan? Khawatir. Jadi ya itu tantangan. Jadi dulu saya memang nggak diizinin, akhirnya 2016 itu yang saya bikin sekolah sendiri karena udah punya duit. Ya udah saya sekolah, ya mereka nggak bisa larang. Tapi kan 2016 itu astronauts udah jadi mereka memang maunya saya entrepreneur. Saya tidak diizinin untuk mengabdikan hidup saya profesional as a airline pilot gitu. Ya. Jadi Gema ini dari sekolah satu lulus, sekolah lagi terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah ini nanti selesai, nanti lanjut hukum, ekonomi selesai hukum. Gitu. Universitasnya pindah-pindah terus itu? S3-nya di University Persada Indonesia di Jakarta. Nah udah itu aja sih. Saya kampus sih nggak terlalu penting. Karena kuliah saya tuh saya udah punya goals. Saya punya teori, saya mau jadi doktor dari teori saya.
Saya hanya perlu punya university yang bisa menguji saya dan saya bisa menang. Ngambil apa yang untuk doktor? Financial management. Oh, financial. Ekonomi. Jadi tetap ada hubungan dengan pekerjaan yang sekarang ya? Goalnya adalah astronaci harus menjadi ilmu, teori. Kalau astronaci menjadi teori, maka semua yang S1 bisa mengacu astronaci sebagai grand teori. Ya. Syarat. Dan di Indonesia, you adalah foundernya kan? Iya, satu-satunya. Satu-satunya juga? Ya. Nggak ada kompetitor nih sampai sekarang? Ada. Kalau yang astrologi itu ya semua kita memang trendsetter. Dan tantangannya berat. Dihina, dicaci maki, dibully semua. Kalau Fibonacci itu apa ya? Fibonacci itu kalau Bapak tahu angka sekarang 1, 2, 3, 4. Itu kan dulu nggak ada, dulu adalah angka Romawi. 1, 2, 3, 4 itu adalah angka daripada Hindu Arabian number yang diciptakan oleh Leonardo Fibonacci. Nah, dia yang tentu. Nah, angka Fibonacci sendiri kan itu golden ratio, Pak. Angka dari 0, 1, 2, 3, 5 itu ditambah-tambahin semua. Ke belakang 5, ya kan, tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13, terus naik 21, 34, itu kalau Anda bagi menjadi 0,618. Nah, it's about golden ratio di mata kita. Jarak ini sepertiga, ini 2/3. Ini tentang harmoni nih. Hidung ke atas ini sepertiga, 2/3. Nah, pasar saham juga demikian. Setelah dia naik, dia bikin turun, itu kurang lebih 2/3-nya lalu naik lagi. Itu salah satunya. Jadi you yang bisa menghubungkan secara keseluruhan. Iya, kita connect antara astrologi dengan Fibonacci dan secara fundamental technical analysis. Itu gabung jadi satu sampai ketemu semuanya. Dan kayak Cleo kita udah tentuin, Cleo ini sangat cocok atau sangat nurut dengan yang namanya new moon phase. Itu kalau bahasa Mandarinnya orang biasa nyebutnya Ceit Cap Go itu, ya, bulan purnama sama bulan itu, dia bisa terjadi turning point. Terus kemudian perpindahan Mercury dari satu zodiak ke zodiak lain, kita sebut Mercury ingress. Saham Cleo itu akan turning point. Hubungannya dengan Sun dan Matahari dan planet Neptunus, dia akan turning point karena waktu IPO 5 Mei 2017 itu ketika itu Matahari dan planet Neptunus ada hubungan. Waduh, apal ya bisaannya. Bisa 5 Mei 2017. Ketemu Big Boss-nya harus hafal dong. Otaknya memang luar biasa. Itu natal chart-nya. Lahirnya itu kita, kalau Bapak tahu Pak Zhi ya. Pak Zhi. Pak Zhi itu kan timur. Itu kan Guamia itu. Ya. Bukan Guamia, Pak. Pak Zhi itu scientific. Oh ya? Timur itu. Itu seperti Feng Shui kan? Iya. Dia ahli Feng Shui. Iya. Itu Chen Zhiwang yang bikin kan kalau tidak salah. Dia bicara Chinese astrology. Strategi untuk berperang, untuk dia lebih ke ini, sifat dan karakter. Anda lahir tanggal berapa, jam berapa, itu sudah punya history template sebelumnya, template of life-nya dia udah punya. Nah, astrologi yang kita anut kan western. Dan kalau Bapak tahu sekarang kita ada tahu jam 1, jam 2, Januari, Februari, itu adalah kalender Gregorian. Banyak orang nggak tahu kenapa ada Januari, Februari, dasar dari mana. Itu kita menggunakan matahari sebagai referensi waktu. Kalau di Chinese kalender dia menggunakan bulan. Arab menggunakan bulan. International kita menganut Gregorian kalender, 360 hari itu. Nah, itu memiliki harmoni. Jadi saya udah bedah tuh Cleo. Nanti Bapak lihat datanya. Saham ini pengaruh lagi ke posisi bulan. Gema ini belajarnya dari mana? Buku. Kok bisa menghubung-hubungkan referensi buku, setelah kita baca berbagai macam literasi, saya ambil benang tengahnya, kita bikin style kita sendiri. Grand teorinya ada tetap. Financial astrologi kan. Dan ketepatannya bisa 60-70%? Harus 90%. Statistik, Pak. 95% baru kita pakai. Karena ada yang namanya Chi-square. Degree of freedom-nya itu cuma boleh 5% error. Margin of error-nya 5. Jadi kalau misalnya sebuah korelasi, misalnya kita bilang bahwa Cleo itu berhubungan dengan moon cycle. Ini kalau masuk ke statistik, dia harus bisa dibuktikan degree of freedom-nya 5% error. Kalau lebih dari itu dia dianggap p-value-nya di bawah di atas 0,005, ya di 0,05 di atas itu dia nggak signifikan. Berarti memang nggak ada hubungan. Berarti kalau ditanya akurasinya itu berapa, harus 90%. Nah, tapi repetitionnya mungkin bisa 80%. Dari IPO 5 Mei 2017 sampai sekarang, mungkin itu 80%. Kita bisa tahu dia ada turning point atau tidak. Tapi metode ini kalau masuk statistik harus 95. Karena faktor-faktor di luar itu kan banyak sekali ya, nah, sungguhnya ya. Itulah yang keindahan yang disebut dengan hukum alam. The natural law, di dalam technical analysis itu dikatakan price action discount everything.
bahwa segala sesuatu yang ada di luar itu bisa tercermin. Kalau logiknya begini, you mau ngomong apa aja di luar, tetapi yang membuat harga bergerak itu cuma satu jari. You klik buy atau sell. Bener kan? Iya. Bapak bisa aja demand supply lagi. Iya, Bapak bisa di luar ngomong, oh ini saham akan naik, akan turun, oh kami akan begini. You akan bilang besok ini akan turun, tapi tangan Bapak nipu, you beli. Bisa kan? Karena berita itu kalau sudah sampai di luar itu expired. Udah nggak ada gunanya. Mulut semua itu bisa bohong, tapi jari nggak mungkin bohong. Anda nge-sell, Anda nge-buy, itu terrefleksi dari grafik karena tick by tick-nya kan hitung. Dan itu scientific-nya namanya kita melihat behavior daripada investor. Makanya sekarang di dalam kuliah finance itu ada behavior finance. Another branch daripada sebuah keilmuan. Tapi investornya kan dari luar negeri, ada dari Indonesia. Itu yang kita sebut dengan crowd behavior. Dimanapun latar belakang pendidikan, budaya, harta semua berbeda, tetapi mereka akan mencapai satu titik nyaman. Iya. Itu bisa dibaca pakai Fibonacci. That's behavior finance sebenarnya, Pak. Oke. Wah, ini luar biasa sekali nih, Sobat Sukses ya. Ini saya masih mencerna dulu nih. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru bagi saya juga. Ya, Pak. Ya. Jadi I'm really happy to share. Sangat terhormat, Pak. Terima kasih banyak udah dengerin. Ya. Jadi menarik sekali bisa belajar ilmu dari Gema yang luar biasa. Sebentar lagi profesor ini ya. Mudah-mudahan dokter, mudah-mudahan nanti profesor. Iya. Dan masih kuliah sarjana hukum juga nih sekarang. Iya. Ini yang belum selesai juga ya? Belum selesai. Tapi itu kan S1 juga ya? Ya, S1. Jadi waduh dikumpulin semua nih gelar-gelar ini ya. Awal. Karena bagaimanapun mengerti hukum bisnis itu penting. Karena saya berharap one day kita bisa menjadi corporate lawyer untuk IPO misalnya. Wah, itu keren. Iya. Proses Pak. Ya kan? Plus sebagai investor juga. Sebagai investor. Masih belajar sama Bang Hotman Paris gitu. Ya. Jadi memang penting sekali lah kita mengetahui secara legalitas itu ya. Karena kalau enggak bahasa hukum ini kan kadang kita enggak mudeng ini. Salah jalan habis duit kita. Iya. Apalagi Indonesia sudah menuju global ya. Betul, hubungannya Pak. Sudah tidak hanya di domestik lokal aja, tapi sudah harus melihat negara-negara tetangga juga. Yes. Ya. Oke. Menarik sekali. Jadi kalau Gema lihat tahun 2021 ini apa prediksi bagi Indonesia yang mana saat ini COVID juga semakin meningkat ya, vaksinasi juga ya masih belum terlihat juga ya, apa bisa selesainya sampai Maret 2022 ya? Ya, kalau kita lihat dari Outlook 2020 yang kita bikin bulan Maret, itu tergambar bahwa indeks kita dari tahun 1991 sampai sekarang itu membentuk yang namanya consolidation wave dengan menggunakan dasar ilmu Elliott wave. Itu kelihatan kita tuh lagi berada di dalam wave 4. Itu konsolidasi gede sekali dan itu berakhirnya nanti di 2022. Paling cepat kuartal 2 ya. Dan itu akan mulai rally, indeks kita targetnya harusnya 7.300, 2025 8.000-an itu harusnya tercapai. Berarti kalau itu memang benar ke sana, COVID-nya harus hilang. Jadi asumsi saya tuh di 2022 mungkin Q3 itu ada solusi bahwa COVID itu sudah bukan menjadi major news lagi. Apalagi sekarang kan yang punya dunia ada shadow hand-nya maunya Republik cuma sekali habis itu diganti sama Demokrat nih. Nah ini satu hal yang juga unik karena dari tahun 1993 jatahnya selalu 2-2-2. Nah kali ini baru satu kali Republik langsung ganti satu kali Demokrat, something new yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas 2021 Indonesia akan mulai recovery daripada resesinya, consumer confidence-nya naik dan saya melihat di Indonesia COVID itu udah nggak ada wibawanya. Dan beberapa orang-orang kita yang kena COVID juga 14 hari udah sembuh COVID pertama ya. Nah kita nggak tahu nanti COVID jenis baru dari UK maupun Afrika ini sedahsyat apa. Tapi overall market sudah belajar dan stimulus sudah cepat digelontorkan. I don't think akan terlalu menjadi masalah. Cuma nanti tinggal kita lihat saja perang, apakah ada perang lagi misalnya sama Iran nih kalau bener-bener dijadiin sama Amerika sebelum Trump turun. Ini mungkin menjadi satu ya trigger lah. Tapi overall domestic ekonomi kita harusnya should be recovered paling lambat 2022. This is the moment to invest. Investnya di 2021 atau 2021. 2021. Ya, untuk sektor-sektor tertentu. Tapi kan bidang bisnis banyak, kita nggak bisa ngomong semuanya bagus. Tapi ada sektor-sektor yang you have to act now.
Consumer, ya misalnya di dunia finance itu mesti udah mulai masuk, retail harusnya udah mulai masuk. Saat ini dengan adanya pandemi ini memang para UMKM ya, perusahaan yang memang harus interaksi dengan people itu yang paling kena sih. Ya. Cuma dengan ada teknologi harusnya minim. Lama-lama kan berkurang. Tapi bagi perusahaan kecil itu kan agak susah untuk switch-nya ini kan tidak gampang. Susah, itu masalah skill, masalah belief juga. Ya. Ada orang yang memang sektor bisnisnya kepukul habis, kayak pariwisata mau ngomong apa? Ya. Sekolah pilot kita aja juga goyang sebenarnya. Karena nggak bisa travel. Kalau bukan disupport oleh induk holdingnya ya udah mati bisnis pilotnya. Itu tidak bisa dipungkiri, dan memang ada teman-teman kita yang ketampar habis, dan mudah-mudahan dengan melihat vlog-vlog kita, mereka bisa mengerti bahwa entrepreneur itu prinsip Chinese, di dalam setiap krisis selalu ada opportunity. Itu harus menjadi belief. Karena kalau dia mental block, udah gue hancur kayak begini, habis selesai. Tapi kalau dia bisa melihat peluang di dalam setiap krisis, you will survive. Setuju ya. Jadi Sobat Sukses di masing-masing kita itu pasti punya satu keahlian atau punya satu ide-ide yang kreatif, inovatif yang harus dikembangkan supaya kita tetap bisa survive di masa apapun. Jadi jangan hanya menunggu atau berputus asa atau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Pesannya seperti itu ya. Melakukan apa-apa aja belum tentu berhasil, apalagi nggak melakukan apa-apa. Setuju. Jadi harus mencoba terus. Sampai akhirnya bisa berhasil. Dan pesan saya adalah jangan telat. Ini adalah dunia yang kejam. Kalau Anda dari SMA tidak belajar bisnis, tidak belajar bekerja, habis. Anda umur 30 tuh minimum harus punya duit 2M buat kawin, buat beli mobil dan rumah. Kalau enggak, you waste your time. Sama ini sekarang kan semua orang di dunia, semua perusahaan besar kecil semua mengalami hal yang sama. Tinggal bagaimana kita beradaptasi atau kita mempunyai ide-ide yang menyesuaikannya dengan cepat. Betul. Tanpa itu kan nggak bisa, makanya milih bisnis hati-hati. Bisnis yang kayak begini ini nggak bakal mati. Air minum dalam kemasan ya, mau krisis nggak krisis kita minum. Jadi pemilihan bisnis sih Pak, menurut saya kalau salah pilih bisnis ya habis juga kita. Oke. Jadi pada kesempatan ini dari Gema mungkin bisa kasih saran dan pesan kepada khususnya para milenial generasi Z, yang mungkin para UMKM yang kebingungan karena kena pandemi, dan saat ini pun yang kena COVID ini juga semakin banyak gitu ya. Betul. Pesan saya cuma satu, cash is the king, is always the king. Do whatever the best untuk Anda dapetin cash. Jangan milih-milih pekerjaan, jangan sombong-sombong jadi orang, perbanyak teman, jangan banyakin habis waktu yang enggak, tetap improve ilmu. Pada saat cash ini sudah dapat, investasikan. Role modelnya sudah ada. Ketika role modelnya ini sudah berhasil, berarti kita tinggal ikut. Setelah kita tahu bahwa uang kita ini bisa kita dapetin melalui kita bekerja apapun itu, maka kita sudah aman ya di satu posisi. Kedua, hiduplah dengan sederhana. Jangan jadi milenial yang baru dapat duit langsung pamer harta di mana, beli mobil, beli apa segala macam, is totally waste. Itu prinsip. Dan yang ketiga, kalau Anda adalah seorang investor di pasar modal, karena memang saya expertise-nya di situ, jangan jadi orang yang naif, karena pasar modal itu bukan akhir daripada hidup Anda. Akhir dari hidup Anda adalah menjadi entrepreneur, dan saya sudah bicara dengan salah satu top 50 di Indonesia, Pak Hermanto kan. Jadi ya kita sama-sama belajar, dan kalian harus tahu di dalam setiap krisis itu selalu ada opportunity. Yakini itu dulu, dan pastinya tetap berdoa, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kedaulatan Allah, dan itu pasti membawa kebaikan apapun itu. Mantap. Jadi Sobat Sukses mesti ingat ya, yang pertama bekerja jangan pakai gengsi. Asal itu halal, asal itu bisa mendapatkan cash, udah kerja aja. Gema aja kerjanya setiap hari, tidak ada hari libur, sehari 18 jam. Jadi ini adalah satu contoh ya, bagaimana seseorang itu bisa sukses bukan hanya kerja smart tapi juga kerja keras. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menabung, untuk hidupnya irit ya.
Jadi kalau hidupnya bisa irit, otomatis tabungan semakin lama semakin banyak. Dan yang ketiga, bisa investasi, belajarlah di astronaci. Amin. Jadi juga jangan lupa untuk kita berdoa ya kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. Nah, dengan kita tetap bersyukur, kita hidup bahagia, kita tetap bekerja keras, insya Allah kita akan menjadi sosok sukses yang luar biasa. Betul, ya? Pak, luar biasa. Jadi, terima kasih sekali. Jadi terus ikutin Hermanto Tanoko Podcast @Hermanto Tanoko channel YouTube ya. Like, subscribe, share, dan juga bunyikan lonceng ya. Jangan lupa. Stay humble, stay positive, stay on fire.